Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada siyam fi syahr Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kembali kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita sehingga malam ini kita bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu menunaikan salat Isya secara berjamaah dan sekaligus kita tengah menunaikan qiyam Ramadan. Ibu bapak hadirin rahimahumullah. Bulan Ramadan ini sangat diharapkan oleh kaum muslimin yang beriman karena di dalamnya banyak sekali karunia dan anugerah Allah yang dilimpah ruahkan di bulan Ramadan. Innal hasanati yudhibun sayyi'ati, innal hasanati mujtami'ah. Setiap kebaikan yang kita lakukan mendatangkan pahala, dan pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan, luar biasa pahalanya. Waktu atama setiap ketaatan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dosa yang pernah kita lakukan dengan minta ampun kepadanya, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'awatu mustajabah, setiap doa yang dimohonkan oleh setiap hambanya akan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, di tengah-tengah karunia yang banyak yang luar biasa Allah anugerahkan kepada kita, namun ada saja kelompok atau golongan orang-orang yang merugi dengan tibanya bulan suci Ramadan. Padahal begitu melimpah ruahnya karunia Allah, harusnya kita beruntung. Namun ini ada orang yang merugi dengan tibanya bulan suci Ramadan. Siapakah itu? Bapak hadirin rahimakumullah. Yang pertama digolongkan oleh para ulama, orang-orang yang menganggap bahwa bulan suci Ramadan ini seperti bulan biasa saja, tidak ada istimewa. Ini orang yang merugi. Sehingga karunia Allah di bulan Ramadan yang begitu hebat dan luar biasa, sangat istimewa, sangat agung, tidak segera dia melakukan kebaikan-kebaikan. Dia tinggalkan itu semuanya. Bahkan mungkin dia bebas melakukan kebiasaannya. Kalau seandainya dia senantiasa hari-harinya diisi dengan hal-hal yang tidak baik, hal yang penuh dengan maksiat, mungkin Ramadan juga berani melakukannya. Tidak ada bedanya Ramadan dengan bulan biasa. Akhirnya berlalu Ramadan, dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah, dia tidak mendapatkan maghfirah dari Allah. Ini orang yang merugi. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, yang termasuk orang yang merugi juga dengan tibanya bulan Ramadan itu siapa? Dia tahu Ramadan ini bulan istimewa, ada perintah puasa. Dia ikut melaksanakan ibadah puasanya. Namun dia hanya melaksanakan ibadah puasa itu hanya cukup menahan lapar dan haus saja. Dan kata Nabi, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa taqtasama al-ju'." Betapa banyak orang yang berpuasa susah payah, nahan lapar 13 jam, nahan haus, tapi yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Mengapa? Karena ia hanya mampu menahan lapar dan haus. Dia tidak mampu menahan hawa nafsunya yang lain. Dia tidak mampu menahan emosinya. Dia tidak mampu menahan amarahnya. Bahkan mungkin di bulan Ramadan bisa jadi bahkan lebih menjadi-jadi. Bapak hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan tentu saja yang harus dilakukan adalah saum, menahan dari segala apa saja yang dapat mengurangi pahala puasa, apalagi dapat membatalkan puasa. Bahaya sekali.
Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, semuanya kita harus mampu selain menahan lapar dan haus, kita harus mampu menahan pandangan dari pandangan yang buruk, pandangan yang penuh dengan maksiat. Di bulan suci Ramadan kita harus mampu menahan lisan kita. Jadi bukan hanya lapar dan haus. Kalau lapar dan haus itu bisa dilakukan oleh anak kecil 2-3 tahun, 5 tahun sudah bisa melakukan ibadah sahur dengan baik. Dia lapar dan haus 13 jam dia mampu. Nah, itu. Masa kita yang sudah melakukan ibadah berkali-kali masih juga merasa berat nahan lapar dan haus? Tentu saja untuk nahan lapar dan haus mah gampang, tapi yang berat adalah menahan hal-hal yang lainnya, menahan lisan kita dari mengunci, membicarakan orang lain, kejelekan orang lain tanpa sepengetahuan orang itu. Kemudian dari hasad. Kemudian kita juga kadang-kadang suka membicarakan orang lain, membicarakannya justru bukan kebaikannya tapi kejelekannya. Di bulan Ramadan tidak terasa. Jadi itulah yang membuat kita rugi. Orang-orang yang beri dengan tibanya bulan Ramadan, dia tidak mampu menahan lisannya dengan sebaik-baiknya. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya, yang termasuk orang-orang yang merugi dengan tibanya bulan suci Ramadan ini adalah orang-orang yang meninggalkan qiyam Ramadan, meninggalkan sholat tarawih. Qiyam Ramadan itu bahasa populernya itu sholat tarawih. Padahal Rasulullah SAW sudah menjanjikan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menunaikan qiyam Ramadan, salat tarawih dengan penuh keimanan dan senantiasa mengharapkan semata-mata ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, salat tarawih itu bukan hanya juga keutamaannya itu untuk menghapuskan dosa. Barang siapa yang sholat tarawih dengan penuh keimanan dan perhitungan kepada Allah, dia akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Bukan hanya itu saja, ternyata ibu bapak hadirin rahimakumullah, Rasulullah pernah bersabda, innahu qawma ma'al imam hatta yang sholifah kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama-sama imam, lengkap mengikuti imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah. Allah akan tuliskan sebagaimana Allah menuliskan pahala semalam penuh, semalam suntuk. Masya Allah. Jadi Bapak, sampai kita mau gitu ya, kadang-kadang gerimis, hujan, penting sholat berjamaah saja di masjid tarawih, karena keutamaannya ditulis oleh Allah semalam suntuk pahala sholatnya itu. Masya Allah. Padahal yang kita lakukan hanya beberapa menit, tapi oleh Allah berikan pahala semalam penuh. Nah ini bapak hadirin Allah, maka berjamaah sebaiknya. Nah kalau yang meninggalkan tentu saja rugi. Dia kehilangan kesempatan, peluang meraih pahala yang semalam penuh. Masya Allah, kita belum pernah ibadah semalam penuh dengan ibadah, tapi dengan cukup mengikuti sholat qiyam Ramadan secara berjamaah bersama-sama imam, utuh mendapatkan pahala sebanyak itu. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, ternyata sholat tarawih bukan itu juga keutamaan luar biasa. Orang yang berbuka kan biasanya suka yang manis-manis. Terus yang manis-manis gulanya naik, kadar gulanya naik, tapi itu bisa diredam dengan sholat tarawih. Gerakan-gerakannya sangat istimewa. Memang banyak gerakannya, tetapi manfaatnya sangat luar biasa sholat tarawih. Tidak ada sholat yang lebih utama, kata Imam atau Madhab Hambali,
selain daripada sholat tarawih. Sholat tarawih ini eksklusif, hanya terjadi di bulan Ramadan. Dan yang mencapai atau mendapatkan anugerah Ramadan ini orang pilihan. Ada mungkin sebelum Ramadan oleh Allah sudah dipanggil. Kita sudah berada di bulan Ramadan. Manakala kita sudah berada di bulan Ramadan, kata Nabi, hai manusia, apabila Ramadan sudah tiba, Ramadan penuh dengan keistimewaan, keagungan, keberkahan. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan pintu-pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Barang siapa yang memasuki Ramadan kemudian tidak mendapatkan ampunan dari Allah, termasuk orang yang merugi. Tuh, ibu bapak hadirin rahimakumullah, sholat tarawih sungguh luar biasa keistimewaannya. Kemudian kalau dari segi medis, setelah dibaca dari beberapa literatur tentang kesehatan, ternyata sholat tarawih ini sungguh luar biasa. Gerakan-gerakannya itu memang banyak rokaatnya, tapi manfaatnya untuk tulang, persediaan itu jadi sehat luar biasa. Memang awal-awalnya kita merasa berat ketika tahu bahwa jumlah rokaatnya banyak, luar biasa. Sholat wajib saja yang biasa kita lakukan yang 4 rokaat sudah cukup berat. Apa ini sampai belasan rokaat? Tapi justru di sana Allah anugerahkan keistimewaan sehingga rugi manakala ada Ramadan, ada sholat tarawih lalu ditinggalkan, sangat rugi. Kemudian juga selain tadi dari segi kesehatan juga sholat tarawih menjalin silaturahmi yang sangat kuat, sehingga bisa mengenal, mengetahui siapa yang hadir pada saat itu, siapa yang dalam keadaan kondisi sehat, sakit. Pada saat itu kita bisa mengetahui saudara-saudara kita. Silaturahminya sangat kuat, munculkan, tumbuhkan terus. Ibu bapak hadirin hadirat rahimahullah. Kerugian yang lain manakala tiba bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya hanya untuk perbuatan yang tidak ada manfaatnya, disia-siakan. Mungkin bagi anak-anak main game atau hanya tidur-tiduran, kucing-kucingan, kemudian sana kemari, padahal bisa dilakukan. Waktu-waktunya itu sangat berharga di bulan Ramadan. Kenapa kita tidak basahi lisan kita dengan zikir kepada Allah? Mengapa kita tidak istighfar? Astagfirullahaladzim. Kita menyadari betapa banyak perbuatan-perbuatan kita yang ceroboh kadang-kadang. Betapa banyak perbuatan-perbuatan kita yang dilakukan secara tidak sadar, salah gitu. Betapa banyak apa saja yang pernah kita lakukan keliru, maka di sanalah saatnya kita memohon ampun kepada Allah dengan istighfar. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimahumullah. Kenapa kita pada saat peluang ada, kenapa kita tidak memuji Allah dengan pujian-pujian Asmaul Husna? Alhamdulillah minimal itu sangat tinggi nilainya di hadapan Allah. Nah, bagi orang-orang yang menyanyiakan waktu itu, mungkin waktunya hanya dipakai untuk tidur, malamnya hanya untuk begadang. Padahal kita bisa melakukan sesuatu yang sangat luar biasa di malam-malam itu. Bisa itikaf, bisa membaca Quran, berzikir, bisa sholat malam, sungguh luar biasa. Tapi bagi mereka hanya dipakai untuk begadang, kongkow dan lain sebagainya. Maka disebut orang-orang yang rugi yang seperti itu. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Dan yang terakhir, orang yang termasuk rugi manakala tiba bulan suci Ramadan sampai akhir Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berat rasanya lisan ini untuk membaca istighfar. Padahal Allah begitu terbuka, begitu maha pemurahnya. Dosa seberat apapun akan Allah ampuni manakala hambanya meminta.
Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan yang dilakukan akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Dosa-dosa yang pernah dilakukan bisa terhapus dengan kebaikan. Maka segera, mumpung ibu bapak hadirin Allah, masih ada kesempatan setengah perjalanan lagi kita bertemu dengan Ramadan, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi, yang belum tentu Ramadan berikutnya kita bisa hadir lagi, bisa menikmati suasana Ramadan sehingga kita bisa membawa bekal yang banyak untuk menghadapi kematian. Memang kematian secara Islami bagi orang yang beriman bukan akhir dari segala, justru kematian adalah awal dari kehidupan yang mesti kita perhitungkan baik-baik. Maka harus membawa bekal yang banyak. Bekalnya adalah amal soleh. Niatkan mulai dari awal, jangan untuk siapa-siapa, tetapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan supaya lurus, supaya bernilai. Soalnya percuma kita lakukan capek-capek, pengorbanan juga tidak sedikit, tenaga kita mungkin udah keluar banyak sampai sakit-sakit segala, tapi niatnya bukan karena Allah, tapi mungkin karena seseorang, mungkin karena sifatnya duniawi, menginginkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Maka kita luruskan, kita niatkan hanya semata-mata karena Allah, supaya bekalnya benar-benar buat bekal kita menuju kehidupan akhirat kelak. Semoga Allah senantiasa berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita mampu memanfaatkan momen Ramadan dengan sebaik-baiknya, yang ujungnya akhirnya kita mendapatkan bahagia dunia, bahagia